Sebuah cerita tentang orang-orang berani dan kuat di Sumbawa zaman dulu. Orang yang pertama bernama Ne Cendol Beta, sedangkan orang yang kedua bernama Ne Buah Lentuk. Ne Buah Lentuk kalau tidak kilap berasal dari bagian timur, sedangkan Ne Cendol Beta berasal dari bagian barat. Setiap hari tidak ada kerjanya selain berkelana ke sana kemari, sambil membawa peralatan atau perkakas untuk berkelahi, seperti parang, tombak, keris, sampai kepahat dan apa yang disebut di dalam bahasa kesana kemari mencari lawan keluar desa. Di beberapa tempat memang ia bertemu dengan orang-orang yang berani dan mencoba melawan dia, tapi semua orang itu kalah karena beraninya. Dia dijuluki dengan kata-kata kebal gancang, artinya kebal. Kalau ia bertemu dengan orang-orang yang berani melawannya, ia malah menyuruh lawannya itu memilih sendiri senjata yang mau digunakan. Hanya di mana ada daerah yang tak didatangi. Dan ia pun mengambil keputusan untuk menuju bagian Sumbawa. Kabarnya di bagian Pulau Sumbawa ada seorang yang bernama Buah Luntuk. Buah Luntuk ini sebenarnya dia juga sendiri ke sana kemari membawa senjata mencari lawan berkelahi. Lawanan ia sosok musuhnya tegar melihat sampai di mana batas kekuatannya, atas ilmu yang dimilikinya. Orang ini rupanya sudah ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Mereka bertemu di sebuah sungai. Rupanya sungai itu menjadi batas antara daerah timur dan daerah bagian. Sungai ini terkenal sebagai sungai yang banyak ikannya. Di situ orang-orang saban hari mencari ikan. Orang-orang dari bagian timur mencari ikan di bagian timur sungai, dan orang-orang dari bagian barat mencari ikan di bagian barat sungai itu. Demikian pula dengan kedua orang itu, Ne ikan di bagian barat, sedangkan Ne Buah Lentuk mencari ikan di timur. Di sungai itu mereka bertemu dan saling berpandangan. "Apa maksud adik?" tanya Ne Cendol Beta karena dipandang oleh Ne Buah Lentuk. Ne Cendol Beta merasa dirinya lebih tua. Memang aku mencari tenan untuk tantangan Ne Buah Lentuk karena melihat gerak-gerik Ne Cendol Beta. "Loh, aku juga demikian," kata Ne Cendol Beta. "Baik, benar tempat kita bertemu ini. Kalau begitu betul, coba lihat senjata-senjatamu. Ini semua senjata yang kau bawa. Yang mana yang kau pilih, kau dulu atau aku, terserahlah. Kalau begitu kita tidur di sini juga. Siapa yang terbangun dari tidurnya dialah yang lebih dulu, dia yang menghantam." "Bagus," kata Ne Buah Lentuk. Mereka tidur di situ di bawah rindangnya pohon. Setelah selesai makan siang, kira-kira menjelang asar, Ne Cendol Beta terbangun dari tidurnya. Adalah yang datang mencari lawan dari barat itu. Seketika ia menyadar beberapa senjata yang ada di depan. Gasaknya lah Ne Buah Lentuk yang masih tidur dengan nyenyak, tapi dengan yang senjata dipakai mengasahkan Ne Buah Lentuk, senjata itu menjadi tumpul semuanya. Belum juga ia terbangun, digasak lagi. Maklumlah, yang dari timur ini terkenal kebal dan berani. Kemudian ia menyambut tumpul dan manjal pereku itu. Ia menyambar pahat sebagai senjata terakhir yang diharapkan bisa membunuh Ne Buah Lentuk. Dengan pahat itu ia menghantam matanya, tapi pahat itu bengkok. Tiba-tiba Ne Buah Lentuk terbatuk bersin dan ia terbangun. Bersinnya keras sekali hingga dipegang oleh Ne Buah Lentuk terbang jatuh mengenai telinganya sendiri. Ne Buah Lentuk bersilakan untuk bangun. Jadi katanya kita harus percaya pada Tuhan. Tuhan yang paling berkuasa. Kita akhirnya akan mati juga. Kalau begitu marilah kita bersalaman, kata yang seorang. Mereka pun bersahabatlah. Setelah mengalami percobaan-percobaan yang mengerikan itu, maka